cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-dhulumatu khamsun minal asya was-suruju laha khamsun. Kegelapan menurut sahabat Abu Bakar, ya, kegelapan itu ada 5 perkara, dan penerangnya itu juga ada 5 perkara. Hubbud dunia, yang pertama, hubbud dunia zulmatun. Cinta dunia ini adalah bersifat gelap. Ini menurut sahabat Abu Bakar. Hubbud dunia zulmatun. Cinta dunia ini termasuk kegelapan. Li'annahu yuqi'u fi syubuhati thumma fil makruhati thumma fil haram. Karena dengan adanya cinta dunia ini bisa menjerumuskan seseorang di dalam perkara-perkara syubhat, lalu setelah itu terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimakruhkan, lalu terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan. Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Rawahu al-Baihaqi. Lalu Imam Al-Ghazali juga menimpali berkata lagi, qala Al-Ghazali wa kama ana hubbaha ra'su kulli khati'ah wa bughduha ra'su kulli hasanah. Imam Al-Ghazali menambah, seperti halnya sesungguhnya cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan, wa bughduha ra'su kulli hasanah, maka benci terhadap dunia ini adalah pangkal dari setiap kebaikan. Melanjutkan wasirajulah taqwa. Nah, jadi cinta dunia adalah kegelapan dan penerangnya atau lampunya adalah at-taqwa, ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Yaitu al-ihtirazu bi ta'atillahi an uqubatihi, menjaga diri daripada harus selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Menjaga dengan taat kepada Allah, ya, dari hal-hal yang menjadikan kita disiksa oleh Allah. Jadi menjaga diri dari hal-hal yang bisa menyiksa kita di akhirat nanti dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, ini adalah taqwa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tata'a syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Rawahu Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan sekali-sekali meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
kecuali Allah akan memberikan engkau kebaikan. Sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan engkau kebaikan. Paham ya? Kita tidak akan meninggalkan sesuatu hal yang disebabkan ketakwaan kepada Allah. Jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan dengan dasar takwa kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan kita sebuah kebaikan. Selanjutnya tadi hubutunya adalah bersifat gelap, penerangnya adalah takwa. Yang nomor dua, wadzambu zulmatun, dosa ini juga sebuah kegelapan, bersifat gelap. Wasirajulahu at-taubah, dan penerangnya adalah taubat. Ini dosa ini gelap. Nah, supaya terang dengan cara bertobat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun saudaun fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu 'ala qalbihi huwa ar-ranu alladhi dzakarahu ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba ketika bersalah, melakukan dosa, ya, maka akan kotor di dalam hatinya seperti nuktah, sebuah sebuah kotoran-kotoran di cermin. Ya, ketika seorang hamba melaksanakan keburukan atau kesalahan atau dosa, maka akan menjadi kotor di dalam hatinya. Hati yang seharusnya bersih sedikit demi sedikit kotor. Nah, saking banyaknya melakukan kesalahan sehingga kotoran itu nempel terus di dalam hati sehingga hati menjadi hitam. Saking banyak melakukan dosa. Kalau sudah gelap di hatinya, udah berat sudah untuk melaksanakan kebaikan. Membedakan yang baik juga susah. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula. Nah, maka ketika seorang hamba tadi meninggalkan dosa-dosa itu, lalu minta ampun dan bertobat kepada Allah, maka hati tadi akan jernih kembali. Hati yang tadinya jernih, bersih, dengan melakukan dosa menjadi nuktah-nuktah, menjadi hitam sampai tertutup hatinya, tidak kelihatan sih, kotornya, minta ampun. Nah, ketika seorang tadi melepaskan diri daripada dosa-dosanya lalu minta ampun kepada Allah dan dia bertobat dari dosa-dosa yang dikerjakan, maka akan menjadi terang kembali hatinya. Lalu yang ketiga, wal qabru zulmatun, kubur ini juga bersifat gelap, sudah pasti. Wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penerang kubur adalah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala. Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan ucapan itu dia hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, haditsnya sahih. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha? Qala antahjuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia dipastikan masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ikhlasnya mengucapkan la ilaha illallah? Lalu Rasulullah menjawab, antahjuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Ikhlasnya la ilaha illallah adalah jika ucapan la ilaha illallah itu mencegahmu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Jadi wajah la ilaha illallah ini ikhlasnya adalah kalimat la ilaha illallah bisa ngefek di badan sehingga bisa mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Itulah ikhlasnya ucapan la ilaha illallah. Qila sab'atu asya'a tunawwirul qabra. Nah, dikatakan ada 7 perkara yang bisa menjadi penerang alam kubur. Awaluha al-ikhlasu fil ibadah. Yang pertama adalah ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa. Wasani birrul walidain. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini menjadi penerang kubur. Wasalisu silaturahmi. Yang ketiga adalah menyambung tali persaudaraan. Warabi'u alla tudhi'a umurahu fil maksiat. Tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam kemaksiatan. Ini menjadi penerang alam kubur. Wal khamisu alla yattabi'a hawahu. Yang bisa menjadi penerang alam kubur yang kelima adalah tidak mengikuti hawa nafsunya. Allah. Wasadisu ayyajtahida fit ta'ati. Yang keenam, sungguh-sungguh atau berhati-hati di dalam ketaatan, benar-benar dipelajari ilmunya. Jangan asal-asalan, harus benar-benar hati-hati di dalam ketaatan. Ini menjadi penerang alam kubur. Wasabi'u yang ketujuh ayyuk siro zikrullah. Yang ketujuh adalah memperbanyak ingat kepada Allah. Lalu wal akhiratu zulmatun. Akhirat ini juga bersifat gelap. Ai likasratil ahwali. Saking banyaknya huru-hara di situ. Ya, gelap. Wasirajulaha al-amalu sholih. Penerang akhirat adalah amal soleh. Nah, selanjutnya wasiratu zulmatun. Jembatan Shiratal Mustaqim ini juga gelap.
jembatan yang terbentang di atas neraka, ya. Semua orang akan melewati itu. Yang kecilnya luar biasa, tajamnya luar biasa. Ini adalah kegelapan. Wasiraju lahu al-yaqin, dan penerang di siratal mustaqim adalah yakin. Wa huwa tahqiqut tasdiq bil ghaib bi izalati kulli raib. Yakin di sini adalah menyatakan kebenaran dengan alam gaib, percaya adanya alam gaib. Bi izalati kulli raib, menghilangkan setiap keraguan, ya. Jadi yakin terhadap yang gaib, menghilangkan setiap keraguan. Ini bisa menjadi penerang di jembatan Siratal Mustaqim. Itu adalah 5 perkara yang gelap dan 5 perkara yang meneranginya. Intaha wa alam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.